Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Dr. Nurul di channel Kutu Buku. Oke, kali ini saya akan membahas lanjutan dari bahasan sebelumnya, masih mengenai mitos atau lalu kita udah bahas mengenai pil KB dan suntik KB ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan. Mitos berikutnya yaitu penggunaan IUD. Kalau teman-teman sering dengar IUD itu nama lainnya spiral. Jadi yang terkenal itu spiral atau ada yang menyebutnya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim karena dimasukkan ke dalam rahim alat kontrasepsinya ya. Mitos yang pertama juga ada bahwa katanya pemasangan IUD hanya boleh saat menstruasi. Oke guys, faktanya sebenarnya pemasangan IUD itu bisa dilakukan kapan saja, tetapi anjuran itu berarti akan lebih baik kalau dipasang pada saat menstruasi. Kenapa? Karena saat itu lubang rahim itu sedang terbuka sehingga memudahkan untuk memasukkan alatnya ke dalam rahim. Jadi boleh kapan saja, tapi kalau ingin lebih mudah dan lebih sedikit nyaman gitu ya, lebih baik kan kalau misalnya lebih mudah berarti lebih nyaman nih. Nah, dilakukan pada saat menstruasi. Masih tentang IUD. Mitos yang berikutnya berkembang juga bahwa setelah melahirkan tidak boleh pasang IUD. Oke, sebenarnya bahkan sesaat setelah operasi sesar atau pada saat operasi sesar itu sendiri, setelah bayi diangkat, setelah dibersihkan, itu bisa langsung dipakai IUD. Jadi kapan boleh dipasang? Itu bahkan langsung setelah melahirkan hingga 48 jam atau 2 hari. Nah, kalau memang tidak dalam masa itu, bisa ditunggu nanti 4 minggu kemudian. Jadi jangan berpikir bahwa IUD tidak bisa dipasang langsung, bisa dipasang baik itu operasi sesar atau normal sesaat setelah bayi dan ari-arinya dikeluarkan, dibersihkan rahimnya, itu bisa menunggu berapa menit kemudian dimasukkan selagi lubang rahimnya masih terbuka. Oke? Berikutnya, ada mitos lain juga yang berkembang bahwa implan, kita akan bicara implan itu alat kontrasepsi yang biasa dipasang di lengan ya. Jadi yang biasa seperti operasi kecil di lengan, nah itu biasanya implan. Nah implan ini kan kita memasukkan alat di lengan tersebut. Mitosnya bahwa posisinya bisa berpindah ke dalam tubuh. Nah sebenarnya faktanya seperti apa? Faktanya tidak selalu benar guys. Implan itu mungkin saja berpindah, tapi hanya sekitar 1,5 sampai 2 cm sekitar tempat awal pemasangan. Jadi tidak perlu khawatir akan pindah sampai jauh-jauh, tidak. Selagi pemasangannya tepat dan juga rajin dikontrol, kemudian juga tidak melakukan hal yang mungkin bisa mengganggu letak implan tersebut, aman-aman saja. Kalau cuma bergeser 1 sampai 2 cm itu normal terjadi ya. Jadi tidak perlu khawatir. Mitos berikutnya yang berkembang di masyarakat bahwa kalau pakai implan nggak boleh ngangkat beban berat. Sering dengar nggak guys? Pasti sering deh ibu-ibu. Kalau pakai implan nggak boleh ngangkat itu yang berat-berat. Nah, faktanya gimana? Faktanya implan itu biasanya dipasang di lengan yang tidak begitu dominan digunakan. Harapannya supaya tidak mengganggu pergerakan dan balik lagi nanti supaya tidak juga menimbulkan efek-efek yang kurang diinginkan. Makanya tetap bisa beraktivitas biasa karena implan pun diletakkan di lengan yang tidak begitu dominan dipakai. Misalnya kita banyak pakai tangan kanan, berarti implan akan diletakkan di lengan kiri seperti itu. Berikutnya mitos mengenai kondom. Nah, kondom pasti teman-teman tahu deh ya penggunaan kondom. Kondom itu alat kontrasepsi yang paling mudah sebenarnya karena bisa dibeli di beberapa tempat pembelian itu ya. Saya tidak boleh sebut merek, tapi bisa dibelilah lebih mudah ya di apotek dan tempat lain. Nah, katanya kondom tidak efektif mencegah kehamilan. Faktanya bagaimana? Faktanya penggunaan yang benar akan efektif mencegah kehamilan mencapai 98%. Jadi syaratnya guys, kondom harus digunakan secara benar baru bisa efektif mencegah kehamilan. Kalau menggunakannya tidak tepat, ya efektivitasnya akan berkurang. Mitos lainnya yang berkembang karena kondom itu satu lapis ya,
dibilang bahwa memakai 2 lapis itu bisa lebih efektif mencegah kehamilan. Padahal faktanya justru kalau menggunakan kondom 2 lapis itu akan menimbulkan gesekan yang tidak diharapkan, yang justru berpotensi membuat kondom tersebut sobek. Yang terjadi adalah kalau sudah sobek, ya dadah bye-bye, tidak efektif lagi lah mencegah kehamilan. Justru bisa malah tidak efektif sama sekali ya. Jadi cukup 1 lapis saja, yang penting penggunaannya benar. Jadi pastikan cara menggunakannya benar ya. Oke, berikutnya ada lagi nih, kondom bisa memicu ejakulasi dini. Oke guys, faktanya adalah kondom tidak memicu ejakulasi dini, justru mempertahankan ereksi dan mencegah ejakulasi dini itu sendiri. Jadi jangan khawatir, kalaupun menggunakan kondom, yang penting syaratnya tadi penggunaannya benar, tepat, itu insya Allah akan sukses ya, efektif untuk tujuannya di awal itu mencegah kehamilan dan tidak menimbulkan ejakulasi dini. Oke, segitu dulu deh pembahasan kita mengenai mitos atau fakta seputar alat kontrasepsi. Mudah-mudahan cukup jelas ya, sudah kita bahas sebelumnya tentang pil KB, suntik, IUD, kondom, implan, di mana semuanya itu teman-teman pada akhirnya tergantung dari kebutuhan setiap orang. Jadi yang saya jelaskan tadi dari yang video sebelumnya juga, nanti keputusan penggunaan yang mana, terutama yang untuk jangka pendek atau jangka panjang, baik itu bentuk yang hormon atau non-hormonal, itu nanti balik lagi ke konseling. Jadi ibu-ibu, mami-mami, mama-mama muda yang mau menggunakan KB, pastikan sudah izin dulu ya dari suaminya. Jadi harus sudah konsensus suami dan istri ingin menggunakan apa, kemudian lakukan konseling kepada tenaga medis, kepada bidan, kepada dokter. Baru nanti setelah dikonselingkan, nah akan ada keputusan. Tapi lagi-lagi saya tekankan, harus sudah inform consent dengan suami, harus sudah persetujuan bersama. Jangan sampai malah menimbulkan konflik. Ingat tujuan awalnya untuk mencapai, mewujudkan keluarga yang ideal dan sejahtera. Seperti itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada masukan atau request topik, boleh di kolom komen. Segitu dulu ya penjelasan kali ini. Still, I want to say, stay safe, stay healthy, tetap budayakan PHBS. Cuci tangan, ya, dengan sabun dan di air mengalir. Kalau misalnya lagi di jalan, boleh gunakan hand sanitizer, ya. Lebih baik lagi cuci tangan tadi, ya. Oke, itu saja. Dr. Nurul, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.